Saya mendengar kisah ini dari seorang motivator. Dia bercerita dulu dia pernah ke Bali bersama teman-temannya. Kemudian sampai di sebuah pura, tahu-tahu salah seorang temannya sambil tertawa mengencingi sebuah patung. Wah, penjaga pura kaget bilang, kamu harus minta maaf loh. Si teman motivator sambil cengengnya, saya nggak percaya gituan itu, saya hanya percaya agama saya kok. Ini takhayul, dia bilang gitu. Dan akhirnya mereka pulang sampai ke rumahnya di Surabaya. Beberapa hari kemudian si teman motivator ini tahu-tahu kejang, mulutnya berbusa kayak orang ayan gitu. Dibawa ke dokter, nggak bisa sembuh, sampai diundangkan pemuka agamanya, didoakan juga nggak bisa sembuh. Akhirnya dengan keputusasaan si papa temannya ini mengundang seorang pintar dan kemudian menanyai saat si anaknya sedang kumat. Ternyata anaknya ini berkata bahwa dia ini adalah titisan dari patung di Bali itu, dan dia seorang raja yang merasa marah dan tersinggung karena dikencingin. Kemudian si orang pintar bertanya, lalu apa yang harus dilakukan? Dia bilang harus minta maaf kepada patung raja di Bali. Kemudian papanya menyanggupi dan papanya pergi ke Bali dan minta maaf kepada patung raja. Kemudian si penjaga pura berkata bahwa harus membawa air suci pulang ke Surabaya, sampai ke rumah kemudian dituang di sekeliling rumah, tapi nggak boleh tumpah. Papanya pun menjalankan perintah itu, dia membawa air sucinya sampai ke rumah. Waktu dia mau menuang air itu ke sekeliling rumah, tahu-tahu istrinya keluar dari rumah. Istrinya marah-marah, istrinya masih nggak percaya. Apa-apaan kamu itu kan cuma tahayul, kamu percaya gituan? Dia ambil air dari belanga, dibuang ke dalam got yang penuh dengan lumpur dan kotoran. Bapaknya sampai mak pelenggong, bingung, diam saja. Kemudian istrinya masuk ke rumah, tapi tak lama kemudian terdengar jeritan. Istrinya sedang gedor-gedor pintu kamar mandi. Wah, papanya ikut masuk, ikut gedor-gedor. Memang sejak anaknya sakit itu dilarang kunci kamar mandi. Ini kamar mandi terkunci, terdengar suara air mengucur. Akhirnya didorong dan didobrak dan pintu terbuka dan mamanya menjerit keras sekali. Papanya diam mematung kayak pucat. Di bawah pancuran kamar mandi, anaknya duduk bersila persis seperti patung raja di Bali. Dia mematung dalam keadaan sudah meninggal. Hormatilah kepercayaan dan keyakinan orang lain.